maka kita akan melakukannya dengan baik. Demikian juga dengan anak-anak. Seringkali kita meminta anak-anak untuk mengikuti, untuk taat dengan apa yang kita lakukan di depan, pujian, penyembahan seperti itu. Nah, anak-anak kadang-kadang tidak merespon dengan baik. Saya sering tanda tanya atau bertanya pada gereja, apakah kakak sekolah minggu atau mungkin pengurus sekolah minggu pernah mengajarkan atau pernah memberikan kepada anak-anak pemahaman tentang pujian penyembahan? Nah, harusnya sama seperti orang tua, sama seperti kita semua, kita pasti mau melakukan sesuatu yang kita pahami. Tapi kita rasanya enggan melakukan sesuatu yang tidak kita pahami. Makanya anak-anak nggak heran kalau mereka juga kadang-kadang tidak mau bertepuk tangan, tidak mau mengangkat tangan ketika menyembah, atau tidak mau bersuka cita bersama-sama teman-temannya, pakai gerakan segala macam, nggak mau ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain, karena mungkin mereka belum mengerti. Makanya saya berpikir bahwa kita sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan anak, penting sekali memberikan pemahaman pada anak-anak pengertian yang benar tentang pujian penyembahan. Nah, pujian penyembahan itu apa? Pujian dan penyembahan adalah ekspresi manusia berupa ungkapan hati yang ditujukan kepada Allah sebagai tanggapan atas perbuatan Tuhan dan juga atas diri pribadi Allah sendiri. Jadi, kita perlu memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak, mengapa mereka harus memuji Tuhan, mengapa mereka harus menyembah Tuhan, mengapa kita harus bertepuk tangan, mengapa kita harus melompat, mengapa kita harus mengangkat tangan dan sebagainya. Mereka perlu diedukasi, perlu diberi pemahaman, di pelajaran bahwa pujian penyembahan adalah ekspresi kita sebagai manusia yang mengungkapkan dari hati yang ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau dia mengerti bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus dosa kita, Tuhan telah menggantikan kita di kayu salib, maka anak-anak akan mengerti artinya pujian dan penyembahan. Jadi harus diberi pemahaman juga mengapa Tuhan perlu dipuji, perlu disembah, karena Dia adalah penyelamat hidup kita. Dan apa tuh arti pujian penyembahan? Itu merupakan ekspresi, ungkapan hati yang ditujukan kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dan sebagai tanggapan atas perbuatan yang baik, yang penuh dengan kasih kepada kita, dan atas pribadi Tuhan sendiri yang agung, besar, mulia, kudus. Nah, ini perlu diberikan pemahaman seperti ini kepada anak-anak sehingga dia mau melakukannya dengan benar, melakukan pujian penyembahan itu dengan pemahaman, pengertian yang benar, bukan hanya karena ikut-ikutan. Rasanya nilai pujian penyembahan itu akan turun kalau anak-anak melakukannya hanya karena ikut-ikutan. Tidak dengan pemahaman, pengertian. Tentunya kalau kita mengajarkan hal ini kepada anak balita, bahasanya harus lebih disederhanakan. Kalau untuk anak-anak SD, pas. Ekspresi, ungkapan hati yang ditujukan kepada Allah. Mengapa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Karena Dia penyelamat kita. Mengapa Dia selamatkan kita? Karena kita nggak mampu selamat dengan sendirinya. Kita nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan, nggak punya modal untuk kita bisa menyelamatkan diri karena kita dasarnya berdosa. Nah, pemahaman inilah yang harus diberikan kepada anak-anak sehingga anak-anak ketika dia tepuk tangan, ketika dia mengeluarkan suara sukacitanya kepada Tuhan, ketika dia mengangkat tangannya menyembah Allah, dia mengerti ini adalah ungkapan hatiku yang berterima kasih kepada Allahku yang telah menyelamatkan aku. Saya sering
berkunjung kepada banyak gereja, dan ketika anak-anaknya tidak bersukacita seperti yang diinginkan oleh pemimpin pujian langsung ngata-ngatain atau mungkin sedikit komplain. Kenapa sih nggak memuji Tuhan? Ayo melompat, ayo bertepuk tangan, ayo angkat tangan. Mereka melakukannya karena disuruh. Tapi kalau kita memberikan pemahaman yang benar pada anak-anak, apa artinya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia pasti akan melakukannya dengan sendirinya sebagai ungkapan dia berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita orang tua mau memuji Tuhan dengan baik karena kita telah mengerti hal itu. Kita orang dewasa mau menyembah Tuhan dengan begitu khusyuk karena kita telah mengerti hal itu. Tapi anak-anak belum tentu mengerti hal ini. Makanya saya menyarankan kepada guru sekolah minggu untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pujian penyembahan. Itu merupakan ekspresi hati kita, ungkapan hati kita yang ditujukan kepada Allah yang menyelamatkan kita. Ya kan? Nah, pemahaman ini yang perlu kita ajarkan pada mereka terlebih dahulu sebelum kita menuntut anak-anak untuk bertepuk tangan, untuk bersuka cita. Ya kan? Karena kita mau melakukan hal itu kalau kita mengerti. Dan anak-anak pun pasti mau melakukan hal ini kalau dia mengerti. Makanya penting pengertian, pujian, penyembahan diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak harus mengerti konsep kemahakuasaannya Tuhan. Karena dia maha kuasa. Dan kemahakuasaan Tuhan itu melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Allah lebih berkuasa dari pasukan di semua negara di bumi ini. Ia lebih berkuasa dari semua raja dan pemimpin negara ini. Ia lebih berkuasa dari semua pendeta di gereja di seluruh dunia. Kadang-kadang ada anak yang memahami, wih, pendeta yang selalu buat mujizat, ini luar biasa berkuasanya. Allah lebih dari itu. Ketika anak-anak mengerti konsep ini, tentang kemahakuasaannya Tuhan yang begitu luar biasa, dia memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena dia tahu Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan namanya. Karena saya nggak ada lawan. Nggak ada lawannya. Hanya Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah, anak perlu dikasih konsep mengerti hal ini ketika kita mengajar pujian dan penyembahan. Kak, kalau kita tahu betapa berkuasanya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan itu, apalagi mungkin ada kakak sekolah minggu yang telah mengalami banyak mujizat, sakit disembuhkan, kecelakaan dihindarkan, gitu-gitu kan. Pasti ketika memuji Tuhan lebih beda dibandingkan orang yang nggak ngerti hal ini. Makanya guru-guru sekolah minggu pun harus berani mengajarkan konsep kemahakuasaan Tuhan pada anak-anak sebagai landasan dia memuji menyembah Tuhan. Mengapa dia perlu memuji menyembah Tuhan? Karena Allah Maha Kuasa. Kuasanya melebihi segalanya. Melebihi pasukan perang dimanapun tercanggih sekalipun. Bom nuklir yang ditakuti oleh semua bangsa-bangsa, Allah lebih dari itu kuasanya. Ya kan? Allah lebih kuasa dari pandemi yang begitu menakutkan hari ini, yaitu pandemi corona. Dia mampu mengendalikan hal itu. Dan kalau hari ini anak-anak Tuhan diizinkan untuk mengalami pandemi, itu sebagai bukti bahwa Tuhan akan memberikan kuasanya untuk bertahan dan keluar sebagai pemenang. Amin. Anak-anak harus diberi konsep mengerti tentang hal ini, kemahakuasaannya. Yang kedua, anak pun harus diberi pengertian konsep yang benar tentang kemahatauannya Tuhan. Tuhan tahu pikiran.
Tuhan tahu perasaan anak-anak yang paling dalam. Kita tidak dapat menyimpan rahasia dari Allah. Karena Tuhan begitu maha tahu, karena Tuhan begitu maha mengerti tentang apa yang ada di pikiran hati kita, makanya kita nggak perlu khawatir. Makanya kita layak memuji Tuhan, bersyukur. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kegelisahan kita. Dia tahu ketakutan kita. Dia tahu ketidakmampuan kita. Hal ini perlu diajarkan kepada anak-anak. Hal ini perlu dipahami oleh anak-anak. Jadi ketika kita menyuruh anak-anak untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dia tahu. Dia maha tahu atas segalanya. Jadi nggak ada sekecil apapun rahasia yang bisa kita simpan yang Tuhan tidak tahu. Pasti Tuhan tahu. Ini pun akan mengajarkan anak-anak untuk tidak berbuat bohong karena Tuhan maha tahu. Bahkan rencana bohong di pikiranmu pun Tuhan tahu. Kemahatauan inilah yang juga harus dimengerti oleh anak-anak. Konsep inilah yang perlu dipahami juga oleh anak-anak. Jadi ketika kita mengajak anak, ayo kita puji dia, kita sembah dia, agungkan dia, dia paham. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Amin. Jadi jangan dulu kita menuntut anak-anak untuk bersuka cita sedemikian rupa, tapi tidak dengan pemahaman yang benar. Kita perlu beritahu dan ajar mereka untuk memahami dengan benar tentang kemahakuasaan, kemahatauan Tuhan, sehingga dia layak dipuji, disembah, ditinggikan oleh kita penciptaannya. Yang ketiga, kasihnya yang tidak terbatas. Tuhan itu kasihnya tak berujung. Bukti kerelaan Tuhan menjadi manusia adalah kasih yang tak terkatakan. Saya sering kali mengajar pada anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi kita, coba bayangkan. Saya bilang gitu ya. Coba bayangkan. Tuhan itu Allah yang begitu mulia, begitu luar biasa. Tapi dia rela menjadi manusia hina. Lahir di kandang domba. Allah yang menciptakan alam semesta ini, dia menjadi bayi kecil yang nangis ketika dia kedinginan. Dia nangis ketika dia lapar. Dia nggak berdaya ketika dia menjadi manusia. Itu kehebatan Tuhan mengosongkan diri karena kasihnya kepada kita. Kita perlu ajarkan hal ini kepada anak-anak. Sehingga ketika dia mengerti hal ini dan kita minta dia memuji Tuhan, dia tahu Allah layak terima pujianku. Allah layak terima persembahanku. Karena dia kasihnya tak terbatas. Kasihnya begitu besar kepada diriku dan kita semua. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Sebelum kita menuntut anak-anak untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menyembah Allah. Karena dengan hal ini, mereka paham. Ketika paham, mereka lakukan. Dengan kesadaran, tanpa disuruh. Kak, anak tuh paham dengan cara makan. Oh, makan tuh pakai tangan kanan, pakai sendok, masukin ke mulut, kunyah, telan. Paham. Menjadi biasa, menjadi ngerti. Umur 1 tahun, 2 tahun nggak ngerti, 3 tahun nggak ngerti, 4 tahun diajarin, 5 tahun diajarin, 6 tahun makan sendiri. Selama 12 tahun anak-anak di sekolah minggu, 0 sampai kelas 6 SD, kalau kita nggak pernah mengajarkan pentingnya pujian penyembahan dan apa arti pujian penyembahan kita pada Tuhan, karena kemahakuasaannya, karena kemahatauannya, karena kasihnya begitu besar, kasihan anak-anak kalau nggak tahu hal itu. Anak-anak harus diajarkan hal ini. Kasihnya yang tidak terbatas, sehingga memungkinkan kita memuji Tuhan, mensyukuri atas karya Tuhan yang telah mau menjadi manusia. Amin. Yang keempat nih,
sebelum nanti bahas yang lebih detail lagi. Bahwa kita juga perlu beritahu kepada Tuhan keberadaannya yang abadi dan kemahahadirannya. Allah memiliki waktu untuk kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dimanapun. Tidak ada waktu yang tidak bisa Allah hadir di situ. Allah dari kekal hingga kekal dia ada. Dan Allah itu, Tuhan itu, ada di setiap detik hidup kita. Ketika konsep ini dimengerti oleh anak-anak, anak-anak akan merasa tidak perlu takut karena Tuhan hadir. Karena Tuhan ada. Karena Tuhan pasti akan menolong. Karena Bapa di surga pasti akan selalu menyertai setiap langkahku. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Hari ini melalui Roh Kudus-Nya yang hidup ada bersama dengan kita, menolong kita. Inilah yang perlu, sekali lagi, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak ketika kita suruh mereka memuji menyembah Tuhan, automatically dia pasti akan memuji sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh, karena dia tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Tuhan begitu kasih-Nya besar dan keberadaan serta keabadiannya itu luar biasa. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, guru sekolah minggu yang luar biasa yang hari ini berkumpul bersama-sama dengan kita, ini suatu yang luar biasa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Sebelum saya lanjut, saya mau lihat dulu kakak-kakak semuanya. Karena saya takut nih, saya ngomong terus, kakak-kakak malah mungkin, aduh, aku ketinggalan nih. Nah, gitu-gitu. Saya pengen lihat wajah-wajah juga nih. Tadi saya belum mengenal begitu banyak. Tadi ada 13 orang, sekarang berapa orang, Kak? Coba kita lihat. Wah, banyak ya. Saya ingin menyapa nih supaya kenal, ada Kak Paula. Kak Paula dari mana? Boleh di-unmute Kak suaranya? Dek. Dari mana Kak? Dari GBI Kota Baru Jambi. Wow, Jambi luar biasa. Saya kenal dengan Ibu Esther, Ibu Gembala Sidang di Jambi GBI juga Kak ya? Iya, kenal. Luar biasa. Ibu Esther kenal. Iya. Saya pengen kenal dengan Ibu atau Kakak sekalian Kak Sarce. Dari mana nih? Dari GKI Tenggarong, Kalimantan Timur. Lihat dari Jambi kita ke Tenggarong dalam waktu yang sama. Ini hebatnya teknologi, ya kan? Coba kalau saya harus dari Jambi ke Tenggarong butuh berapa jam, mungkin berapa hari bersampai. Tapi dengan teknologi dalam waktu yang sama saya bisa lihat kakak ada di Tenggarong di depan saya sekarang. Amin. Kak Teti Zain dari mana nih? Dari Jambi, dari Kota Baru, sama dengan Bu Paula. Luar biasa. Terima kasih, selamat datang. Oke. Lalu ada Kak Sapriani Silaban ya kalau nggak salah ya. Dari mana Kak? Saya dari Sidimpuan, dari GKPA, nama gerejanya. Oh, salam kenal. Yeah. GKP Sidimpuan tuh Sumatera ya Kak ya? Iya, Sumatera Utara. Luar biasa. Kak Septiani Loli. Kakak dari? Saya dari GKII Tenggarong sama dengan Kalimantan juga. Iya, luar biasa. Saya kedengaran nggak suara Kak dengan baik ya Kak di Tenggarong? Iya, takutnya ntar putus-putus kan saya nggak kasihan kalau putus. Ini ada Kak Rica Evi betul ya? Panggilannya Kak Rika apa Kak Rica nih? Halo? Aduh, putus-putus Kak. Kak Rika, Pak. Kak Rika, luar biasa. Dari? Ya, betul.
Dari HKBP Kirap Remaja Cilengsi, Kabupaten Bogor. Wah, ini tetangga nama saya, Jakarta Timur, Rawamangun. Oh Ya. iya. Ah, iya, Iya. iya, luar biasa. Ibu Aritonang ya. Iya. Iya, selamat datang. Nah, Iya. kalau kenal seperti ini kan kita lebih akrab. Nah, sama seperti kita kalau kita mengenal Tuhan, anak-anak diperkenalkan kepada Tuhan, sehingga dia tuh ngerti, oh paham gitu kan. Kak Yuliana Novianti, nih dari mana nih Kak Yuliana Novianti nih? Saya dari HKBP Jati Sampurna Bekasi. Jaga Sampurna Bekasi. Betul ya, Kak? Jati. Oh, Jati. Ya. Ya, luar biasa. Ya, selamat datang ya, Kak. Yemima, ada Kak Yemima dari Jambi. Jambi juga ya, Jambi, Tenggarong, lalu ada Bekasi, Bogor, luar biasa ya. Ini semuanya nggak ada yang dari Manado, Kak? Padahal panitia Manado ini. Kak Degi, sebelum kita lanjut ya, Kak, karena Kak cuma hanya 15 orang, jadi saya sapa-sapa dulu deh. Kak Degi dari Oke, mungkin tidak terdengar. Kak Grace Ponto. Ini pasti orang Manado ini. Oh, ada Kak Degi tadi. Kak Degi. Ya, Dari mana, Kak? dari Maluku, Kak. Wih, luar biasa. So malam di situ jam 7, Kak? Sudah jam 7:30, Kak. 7:30. Oh, gitu saya cepat-cepat deh. Supaya nggak terlalu malam. Udah makan malam tapi kan ya? Iya. Ya, Kak Ponto. Dari ini ada 2 device Kak Ponto ya. Oke, dari apa-apa. Manado. Dari Manado. Iya. Ini Kak Linda Sitompul dari Medan Kak, atau di Jakarta, atau di negara bagian mana? Kak Linda Sitompul. Oke, baik. Tidak merespon, tidak apa-apa. Saya lanjut ya Kak. Tapi suara saya terdengar dengan baik kan di tengah semuanya ya? Baik. Saya kalau nggak memastikan ini, saya takutnya ngomong panjang-panjang, nggak kedengeran Kak, gitu kan ya. Oke, berarti oke lah ya. Kita lanjut kalau begitu. Tadi kita sampai kepada keberadaannya yang abadi dan kehadirannya. Ini perlu sekali diajarkan pada anak-anak. Kita lanjut. Nah, kita bahas tentang pemimpin pujian. Atau mungkin kalau di gereja HKBP mungkin liturgos atau liturgi gitu ya, pemimpin anak gitu. Nah, kita perlu tahu pemimpin pujian, ada pemimpin penyembahan itu siapa sih? Ingat, seorang pemimpin pujian atau pemimpin penyembahan haruslah juga seorang yang suka memuji dan suka menyembah. Saya sebut worshiper. Gitu kan. Karena tugas kita itu membawa hadirat Tuhan untuk dinikmati oleh anak-anak. Atau membawa anak-anak masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kalau kita nggak pernah menikmati hadirat Tuhan, nggak pernah menikmati kedekatan kita intim dengan Tuhan, bisa membawa anak-anak dekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin pujian, sebagai pemimpin penyembahan, kita juga harus yang selalu menikmati keintiman kita dengan Tuhan dalam pujian dan juga penyembahan. Doa kita itu selalu dekat dengan Tuhan. Perkataan kita perkataan yang selalu positif, bahkan benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita memimpin pujian, mulut kita itu memang sudah kudus. Pikiran kita sudah kudus. Hidup kita dikuduskan dan berusaha untuk hidup kudus. Sehingga kita bisa membawa hadirat Tuhan turun untuk dinikmati oleh anak-anak. Nah, anak-anak itu penting sekali
untuk mereka bisa mengalami Tuhan. Anak sekolah minggu butuh diberi pengetahuan, amin, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, amin. Saya setuju sekali. Tapi lebih dari itu, anak-anak pun harus bisa mengalami Tuhan ketika dia ada di sekolah minggu. Salah satu yang seringkali dipakai Tuhan untuk anak-anak bisa mengalami Tuhan adalah ketika pujian dan penyembahan dinaikkan dalam sekolah minggu. Mar olop olop tondiki. Anak-anak bisa, menikmati bagaimana Tuhan hadir dalam pujian itu. Ya kan? Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Anak-anak, ya, aku merasakan hal itu. Karena pemimpin pujian, liturgosnya pun sering memuji menyembah Tuhan. Sehingga dia tahu bagaimana caranya membawa anak-anak itu mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Penting sekali guru sekolah minggunya, atau kita sebagai pemimpin pujiannya, sebagai seorang penyembah yang intim dengan Tuhan. Keintiman itu dibangun bukan hanya ketika kita mau pimpin pujian. Sabtu nih mau minggu pimpin pujian Sabtu, doa puasa. Tapi di Senin hingga Jumat berlaku tidak baik, tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus menyelenggarakan dari hari ke hari hidupnya itu benar-benar memuliakan Tuhan. Pemimpin pujian tugasnya dia seorang worshiper. Dia harus intim dengan Tuhan. Dia penyembah, pemuji Tuhan dalam kesehariannya. Yang kedua, ingat, pemimpin pujian dan penyembahan juga seorang pemimpin. Dia leader. Kita sebagai pemimpin pujian tidak boleh dikendalikan oleh suasana kelas atau anak-anak. Justru kitalah yang harus mengendalikan hal itu. Supaya anak-anak bisa kita kendalikan. Kita pemimpinnya. Bagaimana berjalannya kebaktian pada hari itu tergantung liturgosnya, tergantung pemimpin pujian penyembahannya. Ketika pemimpin pujiannya baik, pujian penyembahannya oke, pembawa firman juga nyaman. Karena hati anak-anak udah gembur, tinggal ditanami firman. Pujian penyembahan itu penting. Nah, kita sebagai pemimpin pujian harus tahu tugasnya atau fungsinya. Kita adalah pemimpin. Atau anak-anak. Bukan anak-anak yang menguasai kita. Kadang-kadang saya suka sedih ketika ada guru sekolah minggu bertanya pada anak-anak, ayo, mau pujiannya apa hari ini? Mau lagu apa, Dek? Itu bukti bahwa dia sedang menyerahkan tongkat pemimpinnya kepada anak-anak untuk kendalikan. Ketika anak-anak, wah, aku pakai pujian ini. Wah, kacau. Ketika kita mencoba mengendalikannya, telat. Karena kita sudah minta anak-anak untuk mengendalikannya. Ayo, pujian apa? Nah, itu. Ya kan? Makanya kita harus berlaku sebagai seorang pemimpin yang mampu mengendalikan suasana keadaan anak-anak. Nih, yang ketiga, suara. Orang Batak, orang Ambon, orang Manado, itu keren-keren suaranya. Ya kan? Tidak perlu diragukan lagi suaranya. Nah, seorang pemimpin pujian, seorang liturgos, dia harus memiliki suara yang baik. Minimal nggak fales lah.
tahu nada. Dan ingat, tidak semua orang memiliki suara yang baik. Ingat, talenta itu masing-masing. Kalau kita nggak punya suara baik, suara yang merdu, ya jangan paksain untuk jadi pemimpin pujian. Kasihan anak-anak. Kuncinya A, suaranya di G. Kasihan. Sakit telinga mereka. Karena kita pemimpin pujiannya musik kemana? Suara kemana? Kasihan kan? Makanya supaya baik, tahu panggilannya, tahu talentanya. Aku adalah diberi Tuhan suara bagus nih, berarti aku pemimpin pujian nih. Bisa pemimpin pujian nih. Bisa sebagai WL, worship leader gitu. Oke. Tapi kalau kita nggak punya suara yang baik, cempreng, nggak jelas. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Kasihan anak-anak yang ngikutin. Sakit telinga. Ya kan? Bahkan mungkin kita guru-gurunya jadi bahan olok-olokan. Ya, kita sendiri yang salah. Menjerumuskan diri masuk ke lubang itu. Oke, lanjut. Nah, nih. Fungsi seorang pemimpin pujian itu perlu diketahui. Kita berfungsi dua. Imam dan juga nabi. Orang Lewi ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Allah sebagai perantara yang bisa berfungsi sebagai imam. Tuhan, aku rindu sebagai perantara memohonkan ampun dalam pujian-pujian itu untuk anak-anak kita. Dan kita sebagai nabi, penyampai pesan Tuhan kepada umatnya. Enggak jarang loh Tuhan menuntun kita untuk pilih pujian ini untuk kita nyanyikan di hari Minggu. Dan enggak jarang juga anak-anak merasa diberkati dengan pujian yang kita sampaikan, yang kita nyanyikan pada hari itu. Dan buat anak-anak, aduh, pujiannya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan yang pimpin kita untuk memilih pujian itu. Kita berfungsi sebagai nabi, penyampai pesan Tuhan kepada umat. Kita berfungsi sebagai imam, perantara antara umat dengan Tuhan. Kita bisa bicara kepada Tuhan lewat pujian, memohon ampun atas dosa anak-anak kita, atas kesalahan yang dilakukan anak-anak kita. Wow, saya selalu serius kalau ditugasin untuk mimpin pujian penyembahan. Ya, emang harus serius semuanya kan ya Kak. Nggak boleh cuma serius satu bidang aja. Serius memimpin pujian, bawakan firman, walaupun nggak bertugas, tetap serius. Jadi helper tetap serius juga, absen juga serius juga gitu kan. Nah apalagi kalau berfungsi sebagai pemimpin pujian, aku imam dan aku nabi. Aku minta maaf Tuhan. Aku mohonkan ampun buat kesalahan anak-anak yang dilakukan selama seminggu ini. Aku pilih lagu hari Sabtu ini untuk menyanyikan besok. Dan Tuhan bilang lagu ini, lagu ini. Tuhan tuntun lewat pikiran kita untuk memilih lagu apa yang disampaikan besok hari Minggu. Ingat, fungsi kita imam dan nabi. Keren kan? Jangan sepelekan hal ini. Jangan kita anggap bahwa kita nggak ada apa-apanya. Hanya nyanyi aja kok. Bukan. Kita bukan sekedar menyanyi. Kita sedang memuji, menyembah. Dan tugas sebagai pemimpin pujian dan penyembahan adalah imam dan nabi. Apa sih Kak? Untungnya kalau kita nggak memuji Tuhan, banyak. Ruginya pastinya. Tapi fungsinya apa, Kak? Kalau kita mau memuji Tuhan, satu, sebagai waktu persiapan. Ketika anak-anak dengar gereng, wah, mulai nih kebaktiannya nih.
Shalom adik-adik, yuk kita akan memuji Tuhan. Oh, mulai nih. Nah, anak-anak mulai mempersiapkan diri dia untuk hadirat Tuhan. Yang tadinya hatinya kesel ketika pujian penyembahan dilakukan, mulai terurai keselnya. Yang tadinya mulai bete, nggak suka sama temennya, ketika kita nyanyi pujian favorit dia, mulai hilang betenya. Sebagai waktu persiapan atau mungkin penggemburan hati anak-anak yang akan taburi firman Tuhan. Keren kan? Berarti kita harus benar-benar mempersiapkannya. Karena ini waktu persiapan, waktunya kita menggemburkan tanah hati anak-anak untuk segera ditaburi firman Tuhan. Jadi jangan sepelekan fungsi dari pujian dan penyembahan. Kita harus serius di sini. Harus ambil waktu benar-benar di sini. Ini adalah waktu di mana anak-anak dipersiapkan untuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Yang kedua, fungsi dari pujian penyembahan juga sebagai alat bantu mengajar. Bukankah di pujian, di musik juga kita sedang memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang apa yang kita ajarkan sekolah minggu? Seperti Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Itu kan sedang mengajarkan kepada anak-anak bahwa Nuh dan keluarganya ketika membangun bahtera, sehingga hanya 8 orang yang layak masuk dalam situ. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Ada apa di perut ikan? Nah, banyak lagi lagu-lagu yang lain yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tentang lagu-lagu yang bisa kita pakai untuk mengajarkan kebenaran pada anak-anak, menegaskan hal itu. Menegaskan kembali apa yang kita ajarkan dan dinyanyikan juga lewat lagu. Lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan, mengajarkan betapa berkuasanya nama Yesus. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Itu firman Tuhan kan? Mengajarkan bahwa nggak perlu khawatir. Burung, bunga bakung aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, ciptaan yang dikasihinya. Lebih dari burung dan bunga bakung. Membantu anak-anak memahami kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Jadi pemilihan lagu penting sekali, sinkron dengan firman Tuhan yang akan dibawakan. Karena fungsinya juga sebagai alat bantu mengajar pujian penyembahan itu. 3, sebagai penyembahan. Ya. Kita rasanya lebih deep, lebih dalam, lebih bisa merasakan ketika kita menyembah Tuhan, ada musiknya dan ada nyanyiannya gitu kan sebelumnya. Musik dan pujian yang lembut dapat mempersiapkan suasana hati, menenangkan hati, jiwa dan pikiran serta perasaan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dia tahu Tuhan berkorban untuk dia begitu luar biasa. Dia akan lebih masuk dalam hadirat Tuhan lagi. Lihat, anak-anak akan mengalami Tuhan ketika dia menyembah Tuhan, dipimpin oleh seorang pemimpin pujian yang seorang yang worshiper. Saya yakin dan percaya anak-anak akan dalam tanda petik ya, ketagihan datang ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu kita bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan, bahkan mengalaminya di situ. Wow. Sekolah minggu harus berubah.
Sekolah minggu harus menjadi tempat di mana kita membawa anak-anak mengalami Tuhan. Ketika mereka mengalami Tuhan, mereka rindu hal itu. Gak perlu disuruh, mereka pasti akan rajin pergi sekolah minggu. Dan ketika mereka besar nanti, pondasi ini sudah kita bangun begitu kuat. Anak-anak sudah besar, kadang-kadang berubah, tapi dia tahu pondasinya udah baik. Dia pasti akan kembali. Amin. Nah, pujian penyembahan atau praise and worship juga berfungsi sebagai ungkapan perasaan. Ketika kita pas dengan lagunya, karena lagunya dipilih dalam doa dan minta petunjuk Tuhan, guru sekolah minggu membawakannya, anak-anak pun akan merasakan atau berani mengungkapkan perasaannya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Saya sering melihat anak-anak begitu terhanyut ketika dia mengerti, ketika dia tahu Tuhan begitu mengasihi, begitu dekat. Dan ketika kita memuji Tuhan dengan gitar saja yang begitu lembut, dia bilang, makasih Tuhan Yesus. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya begitu sangat yakin ketika anak-anak mengalami hal ini. Wow, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tapi pahami dulu arti pujian penyembahan. Ajarkan pada anak-anak. Jadilah seorang pemimpin pujian yang intim dengan Tuhan. Kita tahu fungsi kita imam dan nabi. Perantara antara umat dengan Allah, Allah dengan umat. Kita di tengah-tengah. Pujian penyembahan juga, atau musik yang pujian juga berfungsi sebagai pemersatu di antara anak sekolah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ya kan? Jadi temannya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, ya kan? Bahkan guru sekolah minggu pun yang tadinya mungkin agak berantem dikit ketika nyanyi pujian dinyanyikan bareng-bareng, ya hancur lebur semua benteng egois itu. Kesatuan yang terjadi. Luar biasa kan? Kalau kita lihat fungsi pujian dan penyembahan ini. Mereka kakak-kakak, saya sangat menganjurkan untuk kita serius. Walaupun tugasnya hanya pujian penyembahan. Bukan firman. Wah, firman lebih keren. No, semuanya sama. Pemimpin game pun sama nilainya. Pemimpin pujian sama nilainya dengan pembawa firman. Semua yang dilakukan hari Minggu itu sama di hadapan Tuhan. Yang menentukan, membedakan adalah hati dan motivasi kita. Nah, ini ada tip and trick. Saya nggak terlalu banyak panjang-panjang sih. Tip and tricks. Ketika kita memimpin pujian, penting sekali penguasaan lagu, ya kan? Liriknya kita hafal. Nadanya kita tahu, jangan sampai kita nggak hafal kata-katanya, lalu diubah-ubah. Lagu orang bukan ciptaan kita diubah-ubah sehingga beda. Saya seringkali menjumpai guru sekolah minggu itu kalau mendengar satu lagu, terus dia mungkin nggak rekam, dia cuma ingat-ingat aja di sebuah gereja lain, pulang gereja sendiri, lalu dia ada hal-hal yang lupa ditambahkan sama dia. Jadi beda, katanya, loh, kok beda ya dari sana ke sini gitu kan. Ya mungkin karena dia cuma ingat beberapa kata-kata aja dan liriknya gitu aja, terus ketika dia lupa diganti lagunya. Oh sama kok, gitu kan. Ya kan. Seperti lagu oh sukacitaku pam 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 pam, ya kan. Sejak ku jumpa Yesusku, oh
sukacitaku, bam bam bam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Nah, itu. Ada yang bilang sukacitaku kini ada yang bilang ini pokoknya ada yang berbeda gitu, saya lupa tuh, ada kata-kata yang mereka sekali-kali samakan juga. Nah, nggak boleh itu kan. Penguasaan lagu kalau nggak yakin, saya di YouTube atau beli kasetnya, oh gini lagu yang benarnya gitu kan. Yang kedua, pilih nyanyian yang tepat. Ada banyak, kadang-kadang guru sekolah minggu menyanyikan lagu-lagu dewasa untuk anak-anak. Bahkan kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak-anak dinyanyikan. Sehingga anak nggak meresapi lagu itu, pujian itu, karena nggak mengerti kata-katanya. Jadi penting sekali pilih nyanyian yang tepat, liriknya tepat untuk anak-anak, untuk seusianya. Memang ada juga orang dewasa yang sederhana kata-katanya, it's okay pakai. Tapi kalau kata-katanya sulit dipahami oleh anak-anak, kenapa harus dinyanyikan di sekolah minggu? Kasihan anak-anak. Yang ketiga nih, perkenalkan lagu baru. Ya, anak-anak suka dengan lagu baru. Tadi saya dengar kakak Ibu Jan di awal itu lagu baru buat saya dengar. Ih, lagu apa nih? Hello-hellonya beda nih, keren nih, gitu kan. Terus lagu keduanya pun, wah keren nih. Lagu dari mana ya? Siapa yang ciptain ya? Keren nih. Nah, kalau kita mau memperkenalkan lagu baru pada anak-anak, hendaknya dalam kebaktian itu satu lagu aja. Jangan dua lagu baru, terus dua lagi lagu lama. Anak-anak pasti nggak sulit penghafalnya. Minimal 1 bulan itu satu lagu yang diulang-ulang, sehingga mereka ngerti, hafal betul dengan baik, hingga keren. Jadi penting sekali kita kalau mau memperkenalkan lagu pada anak-anak, cukup satu aja. Yang keempat, jelaskan arti atau inti dari sebuah lagu. Penting sekali kepada anak-anak untuk diberi. Adik-adik tahu nggak artinya apa nih kata-kata ini? Misalkan ada kata-kata yang sulit ya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Di setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku. Nah, kata degup jantungku itu kan gitu tuh awal aslinya. Lalu itu apa tuh ya arti degup jantung? Anak-anak mungkin nggak ngerti. Nah, degup itu sama dengan detak jantung kita, gitu kan. Makanya kalau ada kata-kata yang sulit, kata yang kurang dipahami, lebih baik diterjemahkan gitu. Nah, yang kelima, perhatikan situasi. Nah, kadang-kadang ketika kita memberikan sedang ambil pujian nih, ayo, tapi kayaknya kok garing ya. Aku tuh udah teriak sedemikian rupa, udah ngajak anak-anak demikian rupa, tapi kayaknya garing ya. Oh, perhatikan, berarti ada yang nggak beres nih. Apakah anak-anak nggak ngerti lagunya? Atau mungkin musiknya terlalu cepat, terlalu pelan? Atau apa nih? Nah, kalau memang sesuatunya mau diubah, ubah aja. Jangan dipaksain lagu itu. Para anak udah nggak suka dengan lagu itu. Kami ingin terlalu sering sekali. Ya kan? Ya udah, jangan gitu-gitu. Sebentar. Itu kan itu akhirnya. Yang keenam, berikan kreasi dalam pujian. Nah, ini penting sekali. Nah, sekarang saya masuk ke ini nih, kreasi dalam pujian. Nah, kakak-kakak, anak-anak itu suka bergerak. Terutama anak-anak kelas 3, 2, 1 ya. Kalau 4, 5, 6 yang nanggung gini-gini, cukup sulit untuk mengajak mereka untuk bergerak. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa. Asal gerakannya tidak terlalu kekanak-kanakan untuk anak kelas 4, 5, 6. Harus agak sedikit
gaya-gaya K-pop gitu mungkin, atau mungkin gaya-gaya agak modern dance gitu-gitu. Tapi kalau gaya-gaya yang agak sedikit terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan, pasti nggak mau. Mungkin happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Buat itu apaan sih? Anakku anak kecil, nggak mau gitu-gitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita mau berkreasi dan dalam pujian itu, penting sekali kita perlu perhatikan di sekitar kita juga. Jangan gerakannya terlalu lebar, padahal tempatnya sangat sempit, gitu kan ya, sangat sempit sehingga takutnya melukai nyenggol teman yang lain, ya kan? Atau mungkin tempatnya besar tapi anak-anaknya sedikit, terlalu lebar, kayak kejauhan, wah susah kendalikannya, gitu-gitu. Jadi perlu terus perhatian khusus juga. Berkreasi itu penting dalam pujian penyembah. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips yang saya nggak bisa berikan secara online katanya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh-contoh seperti ini. Saya tadi udah download ada beberapa contoh-contoh yang pas juga yang saya bisa perlihatkan pada kakak-kakak melalui YouTube seperti ini. Contohnya ini. Oke, kita saya mainkan. Macam cara bertepuk tangan. Lalu yang kedua gini. Lah. Yang ketiga, go. Kita nyanyi dengar dia panggil nama saya. Tiap kali kata dengar kita ganti tepuk tangan ya. Dengan tiap kali. Nah, itu Kak. Jadi kita bisa mencari kreasi-kreasi baru itu di zaman sekarang, nggak perlu pusing, tapi ada YouTube yang bisa memberikan kita banyak ide-ide untuk kita bisa berkreasikan sebuah pujian atau mencari pujian yang baru, itu banyak di YouTube. Sengaja saya tampilkan YouTube supaya kakak tuh nggak kekurangan ide. Kak gimana ya emang? Nggak. Kita tinggal klik aja, tanya Mbah YouTube atau Mbah Google, segala sesuatunya itu ada. Nah, kita tinggal sesuaikan aja. Kalau nggak mau dibilang nyontek, ya udah dimodifikasi juga bisa. Karena nggak ada sesuatu yang benar-benar original di kolong bumi ini. Semuanya serba amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi kakak-kakak jangan harus terus bertanya kepada orang yang kreatif. Wah, saya tanya sama Kak Manto, saya tanya sama Kak Johan, saya tanya pada ini. Tidak. Kita semua bisa kreatif asal kita mau mencari dan belajar. Sekarang ada teknologi, ada internet yang bisa kita manfaatkan itu untuk kita belajar lebih lagi tentang kreasi pujian penyembahan, lagu-lagu apa yang baru yang bisa kita nyanyikan bersama anak-anak. Banyak sekali. Saya memberikan stimulan, memberikan trigger. Yuk, jangan terpaku bilang aku mau ke orang kreatif, nggak ngerti. Gini tepuk tangannya aja deh, nggak perlu gini, nggak ngerti juga. Tidak. Karena guru sekolah minggu itu harus terus belajar, terus kreatif supaya anak-anak yang diajarkan itu suka pada kita. Kalau gurunya kreatif, gurunya pinter, gurunya banyak metode, banyak inovasi. Kadang-kadang saya suka sedih, ada guru sekolah minggu yang Kak Manto, aku mah guru sekolah minggu biasa, bakal udah berumur, nggak bisa, kayaknya gitu-gituan mah, bukan nggak bisa, pasti nggak mau. Karena kalau kita mau pasti bisa. Ya kan? Jangan sampai bilang nggak bisa. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Satu lagi Kak. Ini udah tadi ya. Ini yang lain Kak.
Ingat cara memimpin pujian. Jangan biarkan anak-anak langsung menyanyi. Bagaimana caranya? Adik-adik, ayo kita tepuk tangan dulu. Ketika bagus. Tepuk tangan jalan ke depan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hari adik-adik, yuk kita sama-sama jalan-jalan ke kebun binatang ya. Ayo. Kita mau jalan-jalan ke kebun binatang sambil nyanyi Matahari Bersinar Terang. Nanti kita pertama-tama ke tempat wisata burung, ya, burung. Setelah itu kita ke kebun binatang buas, ya. Mau? Nah, kita latihan dulu ya. Yang baru 1 dan 2 ikuti suara burung ini. Semua ikuti suara burung saya ini. Cuy 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 cuy. Coba coba kita. Cuy 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 cuy. Bagus ya. Baris ini dan ini suaranya begini. Cuy 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 cuy. Bagus. Kalau yang ini burungnya gede-gede ya, ini suaranya ini. Wah, 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 wah. Semuanya. Gimana? Baik. Ayo adik-adik kita ke wisata burung dulu ya semuanya. Semua tepuk tangan. Plok, plok, plok. Ini kaki-kaki kesayangan dari kita bosan. Plok, plok, plok. Binatang memuji nama Tuhan. Sekarang kita masuk ke arah burung. Itu, ini ada burung yang kecil-kecil. Suaranya bagaimana suaranya? Wah, bagus sekali. Ada burung yang lain. Wah, suaranya besar. Bagaimana suaranya? Harus ikuti suara yang harus diinginkan ya. Sekarang tepuk tangan. Plak 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 plak. Plak plak. Matahari bersinar. Kami tepuk tangan. Plak 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 plak. Masuk taman binatang buas ya. Itu ada binatang yang dikenal raja hutan. Bagaimana suaranya nomor 1? Nah, kakak-kakak, jadi kita bisa belajar penyembahan ataupun musik-musik hal-hal yang bisa itu banyak di YouTube. Saya sengaja nggak harus mempraktekkan di sini. Karena secara virtual susah pastinya. Kalau kita offline mungkin kita lebih gampang, tapi kalau online itu kan lebih susah. Lebih baik saya tampilkan saja
YouTube yang mungkin bisa menjadi referensi kita bagaimana mengkasihkan sebuah pujian penyembahan atau musik segala macam. Nah, saya ingin satu kali lagi ini habis ini saya punya beberapa hal di sini. Oke, ini sudah selesai. Yang ini. Ini udah tadi. Nah, sebelumnya stop dulu. Nah, kakak, zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita zaman dulu, ya kan? Kalau kita zaman dulu mungkin dengan musik dengan cuma gitar, piano itu udah senang sekali. Tapi zaman sekarang itu telinganya itu udah telinga K-pop, gitu kan? Telinga modern musik gitu, bukan lagi kayak zaman kita dulu. Makanya ketika kalau gereja yang tidak mau berubah, gereja yang tidak mau mengupgrade dirinya, gereja yang tidak mau lihat seperti apa udah seperti apa hari ini anak-anak dunia mendengarkan seperti apa dan kita harus mengimbanginya. Kasihan sekali. Nah, saya mencoba sama teman-teman itu membuat sebuah musik yang bisa dinyanyikan untuk anak-anak zaman sekarang yang asik banget. Ini musiknya, seperti ini contohnya. Happy ya happy ye oh mati, sorry, ini aku happy ya kakak. Happy ya happy ye saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan malah jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Saya senang jadi impian. Nah, anak zaman sekarang itu ini dengarnya musik seperti ini musiknya. Makanya kalau kita punya pemain musik di gereja, maksimalkan, Kak, tolong dong bikinin musik seperti ini dong. Gitu. Pasti mereka mampu bikinnya. Kalau punya keyboard, ada programmer itu tinggal masukin aja ke USB atau mungkin di copy dalam bentuk DVD, kita setel minus-1-nya di gereja kita bisa melakukan hal ini. Lebih menarik, lebih hidup. Karena zaman sekarang tuh berbeda sama zaman kita dulu. Ini satu juga contoh musik yang kami bikin dengan teman-teman. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Ya, gitu ya, Kak. Nah, itu
dari saya sudah bicara hampir 1 jam lebih. Kakak, kalau ada yang bertanya, silakan. Tapi sebelum saya kembalikan kepada panitia, silakan Kak, saya selesai materinya. Oke, terima kasih. Kakak itu mendenging dua device matiin satu. Oke, Pak Kawanto, terima kasih untuk materinya. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan untuk kakak-kakak. Kalau memang ada yang mau langsung bertanya, bisa langsung unmute dan langsung berikan pertanyaan kepada Kak Manto. Apakah ada kakak-kakak yang ingin bertanya? Saya menantikan pertanyaan. Ada Kak Lika. Ya, silakan Kak. Iya, terima kasih untuk pembelajarannya. Saya mau bertanya, terutama tadi seperti variasi musik iringan lagu-lagu pujian. Nah, musik kami itu ya musik keyboard asli itu aja, paling memilih voice sama pilihan rhythm. Kita belum bisa cari variasi yang lain. Kira-kira ada nggak tempat belajar untuk membuat variasi-variasi itu? Kak, gitu, Pak. Iya, thank you. Terima kasih buat Kak Rika pertanyaannya. Begini, pemain musik kalau memang dia menguasai musik yang dimainkan oleh dia di keyboard itu pasti ada pilihan-pilihan disco, ritmenya kan banyak pilihan kan, ada slow rock, ada disco, ada reggae segala macam. Nah itu tinggal dipadu-padankan aja. Oh ngebeat zaman sekarang tuh ngebeatnya betul. Oh disco, oh itu ada beatnya, itu tinggal ambil. Musik kayak apa? Oh ada string seperti ini. Itu direkam Kak semuanya. Pemusik pasti tahu hal itu. Nah direkam, ngebeatnya pasti oke gitu kan. Dan kalau kakak mau belajar lebih lagi, itu banyak Kak. Banyak di YouTube juga ada. Cara membuat musik kekinian atau gitu-gitu. Itu kan muncul tuh. Oh, ini kalau pakai aplikasi di handphone. Oh, ini kalau pakai keyboard. Ini kalau pakai komputer. Nah, itu tinggal kakak pilih aja mau pilih yang seperti apa. Yang penting kakak tahu nada, gitu kan. Oh, nyanyi lagu misalkan Happy Ya itu nadanya A, dari A kemana oh ngerti. Ya udah kalau gitu kita bikin. Nah, beatnya kayak apa? Beatnya akan lebih cepet. Karena kalau Happy Ya itu biasa. Ya kan, bagaimana beatnya ditinggiin sedikit, lebih ngebeat itu, karena zaman sekarang tuh lebih suka kayak gitu-gitu, yang ngebeat gitu dibandingkan yang slow. Bahkan di kami pun kita nggak jarang lagu penyembahan pun agak sedikit ngebeat gitu. Sehingga mereka, aduh kita harus mengakomodir ya zaman gitu loh, zaman. Dulu ketika zamannya Tuhan kan cuma ada kecapi aja, itu udah cukup. Tapi kan musik berkembang zaman sekarang, dan musik itu kan adalah dari Tuhan semuanya. Cuma bagaimana kita memakainya aja, untuk siapa dan bagaimana. Nah itu sih. Nah, kalau kita mau belajar lagi, ada Kak di YouTube tuh banyak. Tinggal cari, oh aku pakai keyboard Yamaha nih. Oke, kalau Yamaha itu apa aja? Itu bahkan ada tutorial rekam musik menggunakan USB di Yamaha berapa gitu. Itu sekarang udah ada YouTube yang tinggal kita mau belajar aja, tinggal klik, ada semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Rika, Tuhan berkati, semoga berhasil. Kakak di mute deh, kakak nggak kedengeran. Oke, ada lagi kakak yang ingin bertanya? Ada Kak Yemima angkat tangan? Ada. Kak Yemima angkat tangan mau bertanya ya? Silahkan Kak Yemima. Kak, aku mau nanya dong. Kan kata kakak kan mesti kayak kalau misalkan kita harus
memperkenalkan lagu baru minimal 1 kan? Ya, kalau kita punya lagu baru minimal 1 dalam 1 bulan gitu kan. Ya, kenapa Kak? Jadi maksud saya itu apa yang mau saya tanyakan ini, 1 lagu itu untuk 1 bulan full 1 bulan itu atau gimana gitu kan? Kadang kita juga tiap minggunya kayak ada lagu baru, cuman kan kita bingung mau ngajarin ke anak-anaknya juga gimana, apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini kan. Jujur susah sih buat saya pribadi juga, apalagi nggak ketemu anak-anak, jadi agak bingung gitu. Jadi ada solusinya nggak Kak? Ya, makasih kayak Mima. Memang di masa pandemi ini mau tidak mau membuat kita menjadi sedikit bingung ya. Tapi jangan keterusan. Justru kita harus lebih kreatif ya. Kalau misalkan kita punya lagu baru dan itu ada di YouTube Kak, karena kalau kita bikin online kayak gini-gini menggunakan Zoom, kita tampilkan di YouTube bisa gitu. Oh, anak-anak tahu, oh ada lagu baru gini di YouTube, bagus juga ya. Nah, mungkin juga share linknya kepada anak-anak sehingga anak mungkin akan mendengarkan ulang-ulang kalau dia suka. Wah, suka lagu bagus nih lagu-lagunya, dia akan dengar ulang-ulang. Sehingga mungkin itu kita ulangi minggu depan, kita ulangi lagi, kita ulangi lagi, sehingga akan nempel. Ya kan? Ketika dia tahu lagunya bagus dan nempel di pemahaman mereka, ngerti, sehingga kita nyaman. Jangan cuma setiap minggu lagu baru. Aduh kasihan. Yang satu belum paham, udah naik ke lagu kedua. Ya aneh belum paham juga gitu-gitu. Bahkan kalau saya di gereja sekali kami itu 2 bulan Kak lagunya. 1 lagu 2 bulan. Sehingga mereka benar-benar mengerti. Minggu pertama kita praktek lagunya, kita langsung terjemahkan. Lagu ini tuh artinya gini loh, Dek, gitu kan ya. Mana menurut kamu kata-kata yang nggak dipahami? Yang ini apa artinya, Kak? Nah, kita terangkan seperti ini ya, yo. Dan ingat ya, kalau mengajarkan lagu pada anak-anak itu perlu diperhatikan, jangan yang liriknya panjang-panjang, pendek-pendek aja gitu kan. Karena anak-anak tuh lebih suka yang pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang. Lagu orang dewasa kan panjang-panjang kan dewasa kan. Makanya kalau anak kan pendek-pendek kayak Tuhan Yesus selalu ada. Tuh. Tuhan Yesus selalu beserta. Rancangannya sempurna. Rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus paling ku cinta. Cuma 5. Terus refnya I love you, I love you, I love you more and more. Ulang-ulang, pendek. Nah, ketika anak-anak minggu pertama dinyanyikan, terus terjemahkan, tahu kan arti I love you? Tahu Kak? Apa? Aku cinta. Ditambah siapa? View-nya sini. Tuhan Yesus. Ye. Apa arti more? More lebih lagi. Ye. Nyanyiin lagi. Minggu depan nyanyiin lagi. Sehingga mereka tahu. Intro dikit aja, oh lagunya ini lagu I love you nih. Nah, udah paham. Ketika itu diulang-ulang dan paham akan melekat. Kadang-kadang tanpa sadar anak-anak akan nyanyi di rumah. Tuhan Yesus selalu ada. Memberkati mamanya. Iya dek, betul dek. Tuhan selalu ada. Gitu kan. Makanya lebih baik kalau di gereja kami 1 lagu 2 bulan. Terus gereja kakak mungkin 1 lagu minimal 1 bulan. Jangan setiap minggu ada lagu baru. Ini belum dipahami, udah lagi yang lagi kasihan anak-anak. Thank you Kak. Yemima untuk pertanyaannya. Tuhan berkati. Tadi masih angkat tangan kayak Yemima. Oke, Kak Yemima. Oke, ada lagi kakak yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan 2 lagi bertanya. Ada lagi dari kakak yang ingin bertanya? Karena kakak ancam 2 lagi nggak nanya sih. Ibu Sarce, saya dong tanya Ibu Sarce. Di belakang Ibu jembatan apa, Bu? Ibu di San Francisco ya? Jembatan Tenggarong, Pak. Yang patah dulu sudah jadi sekarang. Mau bertanya Ibu, silakan.
Suaranya nggak kedengeran loh, Bu. Mungkin Ibu pakai headset kali ya. Nggak bertanya kah? Nggak kali ya. Saya di-mute kembali. Kaliska mau bertanya? Silakan kamu bertanya. Ada lagi, Kak? Oh, berarti udah paham ya. Tapi kini nggak bertanya, paham kan ya? Bukan nggak bertanya, takutnya, aku ngomong panjang-panjang, nggak ngerti aku Kamanto. Aduh, kalau gitu saya ulang di awal ya. Yuk kita akan belajar dari awal lagi. Siapa yang mengerti apa yang saya paparkan tadi, boleh dikasih reaction jempol atau mungkin reaction apa, boleh? Oh, terima kasih Ibu Teti. Terima kasih Ibu Sarce. Terima kasih Kak Yuliana Novianti, Kak Yemima, anak bangsa. Kak Grace Ponto, terima kasih. Wow, senang sekali kalau lihat bahwa apa yang saya sampaikan itu dimengerti oleh kakak semuanya. Oh, Kak Marsariani mau bertanya? Mas Naria Magdalena. Silakan, Kak. Di-unmute dulu, Kak. Di-unmute dulu. Mau nanya, Pak? Boleh, silahkan. Kalau lagu remix, sering saya ingin nyanyikan pakai nge-rap gitu, enggak? Kadang-kadang maksud kita itu mau nyanyi gitu, tapi musiknya itu enggak nyambung. Nah, jadi kadang pas latihan toh ingin seperti itu jadi versi ke lain. Jadinya bukan nge-rap lagi, kayak model apa namanya tuh girang-girang dance gitulah. Jadi kadang-kadang kalau make apa nanti yang maksud kita malah yang lain, tapi tetap maju lah, tetap mantap, mantap. Jadi terus diulang-ulang kayak lagu kami bikin lagu senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan, hey senang si patokaan. Goyangkan badan, tepuklah tangan, janganlah malu, janganlah malas, menari-nari seperti Daud, janganlah malu, janganlah malas, menari-nari seperti Daud. Amin. Kayak gitu, Pak. Dapatkan CD dan kasetnya di toko mana, Bu, tokonya? Di toko kami. Maksud saya, karena itu kan ada tinggi tuh. Telap. Nah, kadang pas naik gitu, maunya tuh pemain musiknya ngikutin agak apa gitu. Jadi memang kalau kita telap enak gitu, tapi pas kita tarik gitu gitu. Tapi dibantu sama singer, nutup gitu. Mantap. Berarti singernya oke ya, Bu? Gitu, Pak. Jadi terima kasih. Memang yang Bapak sampaikan memang cocok dengan apa yang saya dapat, yang inginkan gitu. Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi emang kalau pemusik kita mungkin kurang mengerti apa yang kita maksudkan, dibicarakan lagi. Nggak gitu maksudku. Agak naik dikit. Nah, gini musiknya. Mungkin kalau Ibu punya contoh musik di YouTube, gini loh, kayak gini aku pengennya. Nah, pengen kayak gitu, ya udah kita bikin. Nah, jadi komunikasikan aja. Pentingnya latihan komunikasi. Jadi kalau ada waktu latihannya agak panjang, mungkin Sabtu latihan, Minggu baru ke Bujang kan ada agak panjang tuh, jangan
latihannya 1 jam sebelum kebaktian pasti mepet, nggak bisa itu ya. 1 kali kami latihan, maksimal lah. Mantap. Bisa ya? Bisa lah Bu, iya. Mantap Ibu Magdalena, Tuhan Ya, Pak. berkati. Ya, Semangat sama-sama. luar biasa. Senang. Ayo. Kalinda mau bertanya, si Tompul? Oh, sepertinya dia sudah suka cita dia. Silakan Ibu host kita. Ini ada pertanyaan dari Kaliska Simamora dari Padang. Oh ya, boleh. Kak, maaf aku telat tadi gabung, tapi kalau boleh mau tanya, Kak, kenapa anak-anak di tempat aku sangat sulit diajak menyembah, padahal kita udah ngajakin, tapi mereka seperti selalu asing. Bagaimana ya Kak? Apa yang seharusnya Rizka lakuin ya Kak? Mama. Oke. Memang anak zaman sekarang emang agak sulit untuk kita ajarkan hal-hal yang berbau rohani gitu kan ya. Apalagi kalau mereka tidak bisa lihat hal itu dilakukan di rumah. Jadi kan kalau mereka aku berarti ini cuma pujian penyembahannya cuma di gereja aja seminggu sekali. Nggak pernah dilakukan di rumah juga. Jadi hal asing buat mereka. Tapi ingat, kita harus terus ajarkan. Lama-lama ketika kita beri pemahaman, ajarkan hal yang benar, kita melakukannya juga, itu akan membawa anak-anak juga mengerti. Ingat, ketika mereka mengerti, mereka mau melakukannya. Ketika mereka nggak ngerti, nggak akan melakukannya. Sama kayak kita mengerti nih bahwa belajar itu penting. Makanya hari ini hadir kan untuk belajar bersama-sama. Saya pun belajar gitu-gitu. Kita mengerti. Nah, kalau kita nggak ngerti ya kita nggak mau lakuin. Anak-anak pun harus diberi pengertian yang benar apa arti pujian penyembahan. Seperti yang saya paparkan itu loh. Gitu loh. Kalau mereka mengerti hal itu, saya yakin percaya dengan kita melakukannya, bercontoh kepada mereka setiap hari Minggu, saya percaya lambat laun mereka akan berubah. Gitu loh, lambat laun akan berubah. Karena perubahan itu perlu waktu panjang. Itu journey, proses. Bukan seperti merubah sepak tanya. Gitu. Jadi memang harus terus diajarkan, terus beri pemahaman, dan kita beri contoh. Gitu-gitu. Makasih pertanyaannya ya Kak. Salam buat yang bertanya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi Kak? Di Ambon sudah malam masih mau bertanya Kak? Kak Degi? Paula? Sepertinya udah sepertinya Kak. Terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah bertanya tadi. Semoga pertanyaannya terjawab. Dan terima kasih juga untuk Pak Manto yang sudah membawakan materi hari ini, yang sangat materi yang luar biasa, yang bisa kami pahami, dan semoga kami semua bisa mengaplikasikannya di pelayanan kami. Amin. Kita akan mengakhiri seminar kita pada malam hari ini, dan nanti doa tutup kami minta Pak Manto untuk doa tutup seminar kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu. Silakan Kak. Ini langsung nih, ini dari Amerika dulu nih. Masing-masing. Menyembahmu di sini.
Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus Kristus, biar apa yang kami pelajari pada malam hari ini, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat membawa anak-anak semakin dekat dan mengerti tentang Tuhan. Berkati panitia yang telah berlelah mengumpulkan kami semua dari berbagai-bagai daerah. Kami yakin percaya berkat Tuhan akan mengikuti setiap langkah mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap guru sekolah minggu yang telah mengikuti Zoom webinar pada malam hari ini, baik yang dari Sumatera, Kalimantan, Ambon, Papua, atau mungkin Pulau Jawa, pulau-pulau yang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkati dan berikan kesehatan serta kekuatan bagi mereka semua. Kami yakin percaya urapan Tuhan akan selalu turun bagi mereka semua ketika mereka mengajar anak-anak wibawa ilahi, turun atas mereka semua sehingga mereka dapat mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baru yang akan membawa anak-anak semakin dekat, semakin mengerti dan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kami serahkan sesi kami besok berikutnya dalam tangan Tuhan. Kau juga memberkati pembicara di besok hari Tuhan dan lusa Kau berkati Tuhan. Kami yakin percaya Kau berkati Kak Tony dan juga Kak pembicara lain. Dalam nama Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Kak Manto. Terima kasih buat berkat yang diberikan hari ini. God bless you. Thank you Kak Johan, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Manto. Buat saya live group ya, Zoom ya. Belum foto bareng ya? Oh, siap. Foto bareng. Iya. Ayo, yang mukanya belum diperlihatkan, bisa diperlihatkan untuk kita foto bersama. Kak Paula, Kak Yemima, Kak Grace. Oke. Ternyata kita berjumpa dalam foto bersama. Oke. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas semua, gaya bebas boleh. Terima kasih. Oke, siap. Oke, makasih Kak Manto. Terima kasih. Terima berkati. Jangan lupa teman-teman besok jam yang sama ya Kak ya, jam yang sama untuk kembali lagi, tetap jaga kesehatan. Hari Sabtu dan hari Senin ya. Oke. Nanti ya kira-kira begitu. Oke. Untuk besok kita akan materinya dari Kak Tony Nardi. Dari Kak Tony Nardi Kak ya. Tentang teknik bercerita online maupun offline. Jadi diharapkan untuk hadir seperti jam yang sudah kami tentukan tadi, jam 5.30 untuk open room. Wita. Ya, open room. Ya, open roomnya 5.30. Karena besok weekend, jadi kami harap Kakak bisa tepat waktu. Seperti yang tadi ya. Oke. Kita akan tepat waktu, walaupun 5 orang, kita akan tetap mulai. Dan jangan takut kakak-kakak, semua rekamannya kita akan bagikan hari ini. Iya. Oke, God bless you. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam.